Nah, lalu di sini ada buah apa nih? Ya. Nah, ini sampel potongan daunnya. Kita ambil. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Jadi bagian atas ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bapak Hasni Nurbani Yusuf di channel SMP Al-Amanah Cileunyi ya. Kita mau belok dulu nih. Ini sekolahan kita tercinta, masuk ke rumah makan Ponyo ya. Kangen banget nih, pasti kalian kangen banget. Sudah lama nggak sekolah ya. Oke, kita masuk. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas struktur tumbuhan ya. Tapi lebih spesifikasi lagi, kita membahas struktur daun. Kalau kemarin kita sudah membahas struktur akar dan batang, sekarang kita bahas struktur daun. Oke? Ini sekolah kita nih, alhamdulillah sudah nyampe ya. Nah, parkir dulu. Apa adung di sini? Nah, bawa parkirnya di sebelah sini. Biar nggak kehujanan, soalnya sampai sore. Nah, bawa gendongan. Baik. Ante di bumi weh. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Nah, pagi ini Bapak akan mengajar di sini dengan suasana sekolah karena Bapak sangat kangen sekali suasana sekolah. Jadi kita mulai pembelajarannya. Ya, kita akan membahas dengan judul besarnya yaitu daun ya. Kita bahas yang pertama yaitu bentuk daun. Dilihat dari tulang daunnya, bentuk daun bisa dibedakan menjadi tulang daun yang menyirip, kemudian tulang daun yang menjari, dan ada tulang daun yang sejajar. Untuk tulang daun yang menyirip, bentuknya seperti ini, hampir mirip seperti sirip ikan ya. Lalu untuk bentuk daun yang menjari, dia bentuknya seperti jari. Nah, seperti ini tepatnya ya. Lihat, seperti jari. Dan untuk yang sejajar biasanya daunnya memanjang, kemudian terlihat tulang-tulangnya itu sejajar. Nah, di antara ketiga bentuk daun ini, ada yang termasuk ke dalam daun dikotil dan ada yang termasuk ke dalam daun monokotil. Yang termasuk ke dalam daun dikotil yaitu bentuk yang menyirip dan bentuk yang tulang daunnya menjari. Sedangkan untuk bentuk daun dengan tulangnya yang sejajar, itu biasanya tanaman monokotil. Nah, agar pembahasan kita lebih jelas tentang bentuk daun, mari kita sama-sama mencari bentuk-bentuk daun ini di sekitar kita ya. Nah, ini ada contoh dari daun yang menyirip, yaitu depan sekolah kalian ada tanaman pohon mangga. Nah, lihat seperti ini. Inilah yang disebut dengan pola daun atau tulang daun yang menyirip. Ya, terlihat jelas. Ini salah satu ciri dari daun dikotil. Nah, lalu di sini ada buah apa nih? Sirsak ya. Buah sirsak. Alhamdulillah di depan sekolah kita juga tanamannya subur-subur, hijau, asri. Nah, ini ciri dari daun dikotil. Ini juga sama menyirip ya. Ada pola-pola menyiripnya. Kelihatan nggak? Nih, tulang daunnya itu seperti yang tadi Bapak gambar ya. Dia menyirip. Oke. Nah, daun yang kedua, daun yang menjari yaitu seperti ini ya. Ini merupakan tanaman singkong. Tanaman singkong atau bahasa Sundanya sampe, bahasa kitanya tangkal sampe ya. Jadi ini menjari ya daunnya seperti jari. Seperti ini. Oke, jelas ya? Oke, yang terakhir ini ciri dari daun monokotil ya. Dia memanjang seperti ini. Kemudian tulang daunnya lihat sejajar seperti ini. Garisnya seperti ini.
Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya menyirip ke pinggir-pinggir sini tulangnya. Kalau ini tulang-tulangnya itu cenderung sejajar sampai ujung ya, dari ujung sana sampai ujung sini. Oke, termasuk ini juga sama. Nah, ini pola-pola dari tulang daunnya itu sejajar ya, sejajar. Nah, itu ciri umum dari tanaman monokotil dan dikotil. Jadi yang umum ya, jadi umumnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas dulu fungsi dari daun itu sendiri ya. Fungsi yang pertama yaitu dia berfungsi untuk fotosintesis. Kemudian selanjutnya sebagai organ pernafasan juga, tempat pertukaran gas antara CO2 dengan oksigen. Selanjutnya di daun juga terjadi penguapan. Jadi kandungan-kandungan air yang ada pada tanaman itu menguap di daun. Dan pada beberapa jenis tanaman, daun juga bisa digunakan untuk sebagai alat perkembangbiakan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur dari daun. Nah, sebelum kita bahas struktur daun, Bapak akan jelaskan bagaimana caranya kita melihat struktur tersebut, apa yang kita lihat, ya simak berikut ini. Nah, untuk struktur daun, kita akan mengambil sampel daun, ya. Nah, ini sampel potongan daunnya. Kita ambil, terus kita akan potong seperti ini. Nah, setelah dipotong, kita akan lihat struktur daunnya dari sini nih, struktur daun dari sini. Kita akan lihat struktur urutannya dari lapisan atas sampai lapisan bawah itu dia ada apa aja gitu ya. Nah, tentu ini tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung, tapi ini harus dilihat menggunakan mikroskop ya. Nah, jadi strukturnya sangat kecil sekali tapi sangat rumit. Maha besar Allah ya, itu yang sudah menciptakan alam semesta ini dengan sangat canggih dan sangat rumit tentunya. Tentu saja ini untuk keberlangsungan hidup dari manusia ya. Nah, tadi kalian sudah lihat bagaimana cara kita melihat struktur daun, dan ini Bapak akan gambarkan struktur daun secara umum dengan perbesaran yang sangat besar sekali. Bentuknya seperti ini. Nah, bagian yang paling atas pada daun itu ada lapisan seperti lapisan lilin yang disebut dengan kutikula. Nah, kutikula ini berfungsi untuk menghambat penguapan air pada daun. Jadi daunnya dilapisi supaya penguapannya tidak terlalu banyak. Kalau penguapannya terlalu banyak, maka daun akan mudah kering dan tanamannya menjadi cepat mati. Selanjutnya, lapisan paling atas ada yang disebut dengan epidermis atas. Ini adalah lapisan kulit paling atas setelah kutikula. Nah, lapisan setelah epidermis atas itu ada yang disebut dengan palisade ya. Nah, ini disebut juga jaringan tiang atau jaringan pagar. Kenapa? Karena bentuknya seperti tiang atau seperti pagar. Lanjut di bawahnya lagi ada jaringan spons atau jaringan bunga karang. Kenapa disebut jaringan spons? Karena kita bisa lihat ini jaringannya terdapat banyak rongga ya, tidak terlalu padat. Nah, maka disebut dengan jaringan spons. Atau bentuknya tidak teratur, seperti yang atas kan teratur, yang bawah ini tidak teratur. Nah, maka disebut dengan bunga karang, karena seperti karang-karang tidak teratur ya bentuknya. Nah, ini lapisan yang paling bawah, ini disebut dengan stomata atau mulut daun, tempat masuknya CO2 dan keluarnya O2 atau oksigen ya. Nah, jumlahnya tentu sangat banyak sekali. Nah, selanjutnya ada lapisan epidermis bawah, yaitu lapisan yang ini nih ya. Ini lapisan pelindung daun dari bagian bawah. Selanjutnya yang bulat-bulat ini ada jaringan pengangkut. Nah, ada xilem dan ada floem. Untuk xilem itu yang berada di dalam. Kalau floem itu di luar. Jadi ingat ya, xilem di dalam. Ya, berarti sebaliknya untuk floem di luar. Nah, untuk jaringan palisade dan jaringan spons atau bunga karang itu disebut juga dengan jaringan mesofil. Nah, pada jaringan palisade itu terdapat banyak sekali klorofil atau yang disebut dengan zat hijau daun. Nah, sedangkan di jaringan spons yang bawah ini terdapat klorofil juga tapi tidak terlalu banyak. Nah, itulah mengapa daun bagian atas dengan daun bagian bawah itu berbeda warnanya.
Untuk daun bagian atas itu terlihat lebih hijau, untuk daun yang bagian bawah tidak terlalu hijau. Kita bisa lihat video berikut ini ya. Nah, kita bisa lihat bagian daun yang atas itu biasanya terlihat lebih hijau daripada yang bawah. Nih, lihat ya. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Jadi bagian atas ini lebih hijau daripada bagian bawah. Nah, jadi yang bagian bawah tuh hijaunya hijau terang, yang bagian atas daun ini hijaunya hijau tua. Kenapa? Karena bagian atas daun ini terdapat banyak klorofil. Bagian bawah juga ada klorofil, tapi jumlahnya tidak sebanyak klorofil di bagian atas ya. Nah, itu dia pembelajaran kali ini tentang struktur daun. Mudah-mudahan kalian mengerti. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan untuk ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan di like jika Anda menyukai cara mengajar dengan video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.